Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Toprak Razgatlioglu. Kalau membicarakan nama Toprak, sekarang nama Toprak ini seperti sudah tidak terpisahkan dengan pabrikan BMW. Ini tidak lepas karena penampilan Toprak yang luar biasa di ajang balapan dunia Superbike sampai dengan pertengahan musim ini ya sob. Sepertinya Toprak ini tidak tersentuh oleh pabrikan lainnya. Bahkan di beberapa kesempatan Toprak sampai mengatakan dirinya seperti sedang terbang. Karena beberapa kali di beberapa ronde Toprak ini bisa mengalahkan lawan-lawannya yang menggunakan motor dari pabrikan lain dengan membuat gap yang cukup jauh. Jadi Toprak ini berhasil, kalau kita katakan, mengalahkan telak lah lawan-lawannya yang di musim sebelumnya sulit untuk dikalahkan oleh Toprak ya, seperti Alvaro Bautista, Jonathan Rea, dan juga ada beberapa pembalap yang lainnya. Tetapi dua nama ini yang bisa admin katakan menjadi rival berat Toprak pada musim-musim sebelumnya. Tetapi kali ini ketika Toprak berada di BMW di musim 2024, sepertinya Toprak sedang berada di atas angin, tidak terkalahkan, unstoppable bersama dengan BMW pada ajang balapan dunia Superbike. Sehingga dengan pencapaian dan juga penampilan Toprak yang sangat fantastis dan juga fenomenal di ajang balapan dunia Superbike, yang saat ini Toprak sudah mengumpulkan 13 kali kemenangan berturut-turut, serta Toprak juga mencatatkan rekor baru di ajang balapan dunia Superbike. Dan dari hal tersebut muncullah pertanyaan dari banyak pihak. Salah satunya adalah pertanyaan dari sosok legendaris di ajang balapan MotoGP. Nah, kalau admin sebutkan sosok ini pasti sudah tidak asing lagi bagi sobat-sobat balap mania. Mungkin kita akan asing dengan wajahnya, tetapi kita pasti sudah tidak asing lagi dengan suaranya. Sosok yang admin maksudkan ini ialah sosok komentator legendaris di ajang balapan MotoGP, siapa lagi kalau bukan Nick Harris. Nah, Nick Harris sendiri ini adalah sosok komentator legendaris yang sudah menyaksikan bagaimana di ajang MotoGP ini tercipta beberapa legenda ya, beberapa pembalap legendaris yang saat ini kita sudah banyak kenal namanya. Sebut saja seperti Max Biaggi, kemudian Loris Capirossi, Valentino Rossi, dan juga yang terbaru ialah Marc Marquez. Nah, Nick Harris sudah menyaksikan perjalanan dari pembalap-pembalap legendaris ini di ajang balapan MotoGP. Kali ini, Nick Harris memberikan perhatiannya kepada Toprak yang berlaga di ajang balapan dunia Superbike. Kalau menurut admin, apabila Nick Harris sudah memberikan perhatiannya kepada sosok Toprak, berarti Nick Harris sudah menilai bagaimana Toprak ini memiliki potensi yang luar biasa. Menurut admin tidak sembarangan ya sob, kalau Nick Harris sudah memberikan penilaian kepada seorang pembalap. Apalagi dengan segudang pengalaman Nick Harris selama ia menjadi komentator di ajang balapan MotoGP. Dan juga Nick Harris ini sudah menjadi saksi bagaimana terciptanya pembalap-pembalap legendaris di ajang balapan MotoGP. Untuk lebih jelasnya mengenai penilaian Nick Harris terhadap Toprak Razgatlioglu, berikut pernyataan Nick Harris yang admin terjemahkan dari MotoGP dan dikutip dari Nick Harris blog. Nick Harris mengatakan, "Tidakkah Anda senang ketika seorang pembalap muncul untuk membuat bintang-bintang mapan terkesima? Pedro Acosta melakukan hal itu pada awal musim MotoGP. Sementara, alumni Red Bull Rookie Cup lainnya gemilang di ajang balapan World Superbike. Teman-teman dan kolega jurnalis saya hanya punya satu topik pembicaraan saat mereka kembali dari seri World Superbike Inggris di Donington Park bulan lalu. Mereka tidak sabar untuk memberitahu saya betapa terkesan dan bersemangatnya menyaksikan Toprak Razgatlioglu beraksi di sirkuit bersejarah itu." Nah sob, dari pernyataan Nick Harris ini kita bisa melihat ya, bahwa bukan hanya Nick Harris sendiri, melainkan rekan jurnalis dan juga kolega Nick Harris yang tentunya mereka ini juga sudah memiliki segudang pengalaman di ajang balapan tingkat dunia. Mereka saja terkesima dengan penampilan Toprak di ajang balapan dunia Superbike. Jadi tidak heran bila Nick Harris ini memiliki penilaian yang spesial terhadap Toprak Razgatlioglu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lanjut lagi melihat pernyataan dari Nick Harris. Lebih lanjut, Nick Harris mengatakan, "Jika dan ketika pemimpin kejuaraan itu hijrah ke MotoGP," ini maksudnya ialah Toprak ya sob, "mereka yang beruntung menyaksikannya beraksi di Donington percaya bahwa ia adalah pembalap yang akan menulis ulang buku sejarah. Karena tidak ada juara World Superbike yang sukses menjuarai kejuaraan dunia MotoGP. Bahkan, dua nama saja yang pernah memenangi balapan Grand Prix kelas utama. Cedera, nasib buruk, serta keadaan membuat hanya Ben Spies dan juga Troy Bayliss yang berhasil menduduki podium tertinggi di MotoGP. Juara dunia 500cc 5 kali, Mick Doohan, memenangkan beberapa putaran World Superbike di Australia dan juga Jepang, sebelum memulai karirnya di kelas utama yang memenangi gelar.
Carcuccio merengkuh title World Supersport dan balapan World Superbike sebelum beralih ke MotoGP pada tahun 2011. Ia memenangi 3 balapan MotoGP sebelum pensiun 3 tahun lalu. Juara dunia 250cc dan pemenang MotoGP seperti Max Biaggi dan juga John Kocinski melakukan perjalanan sebaliknya ketika meraih gelar World Superbike. Sangat mudah untuk terbawa suasana, dan musim ini di kedua kejuaraan masih memiliki perjalanan panjang sebelum berakhir. Namun, sedikit bermimpi tak ada salahnya, rekor adalah untuk dipecahkan. Jadi itulah dia sob pernyataan dari Nick Harris mengenai penilaiannya terhadap Toprak Razgatlioglu di ajang balapan dunia Superbike. Yang menjadi pertanyaannya saat ini ialah bagaimana Toprak ini akan pindah ke ajang balapan MotoGP, sedangkan saat ini Toprak ini sedang berprestasi bersama dengan pabrikan BMW. Tetapi di ajang balapan MotoGP seperti yang kita ketahui pada saat ini tidak ada pabrikan BMW. Hanya ada Ducati, Honda, Yamaha, Suzuki sudah tidak ada lagi. Kemudian KTM, Aprilia, dan juga Gasgas sendiri juga menggunakan motor KTM ya sob. Sehingga dari hal ini menimbulkan pertanyaan lagi. Apakah BMW yang pada saat ini mendominasi ajang balapan dunia Superbike bersama dengan Toprak akan juga terjun di ajang balapan MotoGP dengan memboyong Toprak sekaligus sebagai pembalap mereka? Pastinya menurut Armin saat ini ialah momentum yang sangat tepat bagi BMW untuk mereka menciptakan project Go to MotoGP. Karena saat ini mereka sudah memiliki pembalap yang tepat yang bisa mendongkrak BMW menjadi pabrikan yang unstoppable di ajang balapan dunia Superbike. BMW kolaborasi dengan Toprak Razgatlioglu menjadi sosok yang sangat menakutkan di ajang balapan dunia Superbike. Ditambah lagi pada MotoGP musim 2027 nanti akan menerapkan regulasi baru, di mana pada musim 2027 nanti MotoGP tidak lagi menggunakan mesin yang berkapasitas 1000cc, melainkan MotoGP akan menggunakan mesin yang berkapasitas 850cc. Dan dari informasi yang kami dapatkan melalui artikel di Motorsport Magazine, untuk Motorsport Magazine sendiri adalah majalah motorsport yang didirikan di Inggris sejak tahun 1924. Jadi menurut admin ini adalah sumber yang terpercaya, di mana Motorsport Magazine menginformasikan bahwa terindikasi BMW akan terjun di ajang balapan motor tertinggi di dunia yaitu MotoGP di dalam beberapa musim ke depan ini. Kemungkinan dari prediksi Motorsport Magazine ini ialah di tahun 2027. Karena di tahun 2027 seperti yang Amin katakan tadi akan diterapkan regulasi baru pada ajang balapan MotoGP. Menurut admin, rencana dari BMW ini untuk terjun di ajang balapan dunia MotoGP pasti merupakan rencana yang masih fresh atau yang baru saja diambil oleh top manajemen dari BMW. Karena di beberapa musim sebelumnya di ajang balapan dunia Superbike, BMW ini masih belum kompetitif. Tetapi pada musim ini, di musim 2024, kita melihat BMW sudah menjadi sosok yang unstoppable di ajang balapan dunia Superbike bersama dengan pembalap mereka Toprak Razgatlioglu. Tetapi mungkin saja ya sob, BMW sudah memiliki rencana untuk terjun di ajang balapan dunia MotoGP dari beberapa musim sebelumnya. Namun karena mereka belum bisa tampil kompetitif di ajang balapan dunia Superbike di beberapa musim sebelumnya, dan pada akhirnya di musim ini mereka bisa tampil kompetitif. Bahkan menurut Amin bukan kompetitif lagi ya sob, melainkan sudah unstoppable di ajang balapan dunia Superbike bersama dengan pembalap mereka Toprak Razgatlioglu, yang akhirnya membuat BMW kembali percaya diri untuk membuat rencana terjun di ajang balapan tertinggi di dunia yaitu MotoGP. Cuman yang menjadi masalahnya ialah BMW ini belum pernah atau belum punya sama sekali pengalaman di ajang balapan dunia MotoGP. Sehingga dari informasi yang disampaikan oleh Motorsport Magazine mengatakan, ini baru rumor ya sob, ini masih bentuknya rumor, bahwa BMW melakukan negosiasi kepada Suzuki. Yang mana kita ketahui Suzuki ini pernah berlaga di ajang balapan MotoGP. Bahkan pada tahun 2020 Suzuki ini berhasil menjadi juara dunia di ajang balapan MotoGP. Namun pada tahun 2022 Suzuki memutuskan untuk hengkang dari ajang balapan MotoGP. Nah, dari rumornya itu sob, BMW ini melakukan negosiasi kepada Suzuki MotoGP untuk membeli data mereka selama mereka ini ikut di ajang balapan MotoGP. Dan BMW ini menawarkan sejumlah 18 juta euro, atau kalau dirupiahkan itu lebih kurang 313 miliar. Masih kalah ya dengan nilai 271 triliun dari Indonesia. Nah, bisa dibayangkan ya sob, BMW aja nawarin 313 miliar untuk beli data
Suzuki MotoGP. Kalau misalnya nih, Indonesia yang buang-buang duit 271 triliun itu menggunakan sebagian dari dana itu untuk membangun pabrik atau untuk membangun produk motor Indonesia dan berlaga di ajang balapan tingkat dunia, pasti ini akan menjadi hal yang luar biasa. Kalah ya sob Indonesia dengan Cina. Cina pada saat ini sudah ada nih produknya di ajang balapan dunia di Supersport 300 melalui pabrikan Kove. Kembali lagi mengenai BMW yang ingin membeli data dari Suzuki MotoGP, ini bisa admin katakan sebagai langkah instan. Ini tentu saja karena apabila BMW mau melakukan riset ulang lagi dari awal, pastinya akan memakan waktu sehingga mereka memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan bernegosiasi kepada Suzuki untuk membeli data dari Suzuki MotoGP. Sehingga langkah cepat ini memang harus diambil oleh BMW jika memang mereka ingin berkompetisi dan juga kompetitif di ajang balapan tertinggi di dunia. Dan lagi, wajar saja ya sob, jika BMW mendekati Suzuki untuk membeli data-data Suzuki selama keikutsertaan mereka di ajang balapan MotoGP. Karena ini berkaitan dengan konfigurasi mesin, yang mana untuk BMW sendiri menggunakan mesin inline 4 silinder untuk berkompetisi. Nah, tentu saja hal ini sejalan karena Suzuki JSX RR yang digunakan pada ajang balapan MotoGP menggunakan mesin inline 4 silinder. Jadi, apabila nanti memang benar BMW terjun di ajang balapan MotoGP, kemungkinan besar mereka akan menggunakan mesin yang berkonfigurasi inline 4 silinder. Tetapi bukannya saat ini ya Yamaha yang menggunakan mesin inline 4 silinder malah kalah dengan mesin-mesin dari pabrikan Eropa. Jangan salah dulu sob. Kuncinya itu tadi, di musim 2027 nanti akan diterapkan regulasi baru di ajang balapan MotoGP. Tidak lagi menggunakan mesin berkapasitas 1000 cc, melainkan menggunakan mesin berkapasitas 850 cc. Tentu saja ini akan menguntungkan mesin yang berkonfigurasi inline 4 silinder, karena mesin 850 cc ini bobotnya ini akan lebih ringan dan juga torsinya akan lebih rendah. Sehingga dengan bobot yang lebih ringan dan juga torsi yang lebih rendah, meningkatkan potensi cornering speed yang lebih tinggi. Pembalap tidak akan lagi bisa mengandalkan kekuatan torsi seperti di motor 1000 cc untuk dimanfaatkan pada saat keluar dari tikungan. Di sini, kemampuan handling dari pembalap yang akan lebih diandalkan pada saat menggunakan mesin 850 cc. Jika kita membicarakan mengenai cornering speed dan juga teknik handling dari pembalap, menurut admin ini adalah salah satu keunggulan dari Toprak Razgatlioglu, di mana pada saat Toprak ini masih membela Yamaha di ajang balapan dunia Superbike di musim sebelumnya ya, di musim 2023 dan beberapa musim sebelumnya, kita melihat bagaimana perjuangan Toprak bisa mengalahkan Ducati dengan mengandalkan cornering speednya. Dia menutupi kekurangan dari Yamaha yang selalu kalah di lurusan dari Ducati dengan mengandalkan cornering speed yang menjadi unggulan dari Toprak. Jadi tidak heran ya sob, bila terindikasi BMW ini akan terjun di ajang balapan dunia MotoGP pada musim 2027 nanti, karena mereka semakin pede dengan adanya Toprak di kubu BMW dan juga dengan regulasi baru di MotoGP pada musim 2027 nanti. Pastinya jika memang benar BMW dan juga Toprak akan terjun di ajang balapan MotoGP, tentunya hal tersebut akan memberikan warna baru bagi ajang balapan MotoGP. Apakah nantinya BMW dan juga Toprak bisa melampaui harapan-harapan dari banyak pihak yang sudah tidak sabar ingin menyaksikan bagaimana penampilan BMW dan juga Toprak di ajang balapan motor tertinggi di dunia, yaitu di MotoGP. Tentu hal ini hanya waktu saja yang bisa menjawab mengenai kebenarannya, yang pastinya akan menyajikan drama-drama baru di ajang balapan dunia. Oke sob, itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi dari admin ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.